energi hantam Eropa, Menara Eiffel tak lagi gemerlap. Setiap malam Menara Eiffel menerangi langit malam Paris, memukau ratusan orang yang berkumpul untuk melihat menara setinggi lebih dari 1.000 kaki yang berkilauan di bawah sinar bulan. Tapi krisis energi terburuk sejak tahun 70-an menghantam Eropa di tengah rekor musim panas terpanas di benua itu. Akibatnya monumen ikonik itu akan memadamkan api lebih awal. Wali kota Paris, Anne Hidalgo, mengumumkan rencana itu Selasa waktu setempat. Ia mengatakan kota itu bertujuan untuk menghemat 10% konsumsi energi selama musim dingin. Sebagai bagian dari rencana, semua bangunan kota akan mematikan lampu mulai pukul 10 malam, meskipun penerangan umum akan tetap menyala untuk keselamatan. Mulai 21 September, Menara Eiffel yang biasanya diterangi dengan warna keemasan dalam waktu kurang dari 10 menit. Saat malam tiba dan memiliki pertunjukan kilauan mempesona, setiap jam selama 5 menit hingga pukul 1 pagi, akan dimatikan lampunya mulai pukul 11.45 malam. Ketika waktu berkunjung telah berakhir, penerangan emas pada malam hari membuat sekitar 4% dari pengeluaran energi tahunan monumen, menurut situs webnya seperti CBS News Rabu 14 September. Selain itu, kota akan menurunkan suhu di gedung-gedung publik dari 19 derajat Celcius menjadi 18 derajat Celcius, tidak termasuk yang melayani populasi rentan seperti pembibitan dan panti jompo. Serta pemanasan di bangunan pemerintah, tidak termasuk perumahan sosial, akan tertunda sebulan. Kolam renang juga akan menjadi lebih sejuk. Kota itu mengatakan bahwa mereka juga akan memotong air panas ke gedung-gedung pemerintah dan beberapa gedung publik. Sekali lagi, tidak termasuk yang melayani populasi yang rentan. Konsumen utama Paris termasuk tuan tanah skala besar, jaringan hotel, supermarket, departemen, store, dan bisnis. Juga akan diminta untuk mengurangi konsumen energi musim dingin mereka sebesar 10%. Berita itu muncul ketika kota itu mencatat bahwa Eropa sedang mengalami krisis energi yang digambarkan sebagai yang terburuk sejak 1970-an. Otoritas Paris mengatakan harga energi pada akhir Agustus adalah 1.000 euro MWH. Harga ini 12 kali lipat dari harga yang tercatat pada waktu yang sama tahun lalu. Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne pada akhir Agustus mengumumkan bahwa perusahaan-perusahaan di negara itu harus membuat rencana penghematan energi pada akhir September karena kekhawatiran memburuk atas kekurangan listrik dan kenaikan biaya yang tajam karena perang di Ukraina. Pada awal bulan, menurut Associated Press, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan negara secara keseluruhan untuk mengurangi 10% dari penggunaan energinya untuk menghindari penjatahan energi dan pemotongan selama musim dingin. Menurut Reuters, Uni Eropa juga diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah baru pada hari Rabu untuk mengurangi biaya gas dan listrik. Pengumuman yang direncanakan datang setelah Rusia mengatakan pada awal bulan bahwa mereka tidak akan membuka kembali pipa gas utama Nord Stream 1, sumber energi penting bagi negara-negara Eropa. Semua ini terjadi ketika Eropa mengalami musim panas terpanas. Dalam catatan, benua itu diganggu oleh panas ekstrim, kekeringan, dan kebakaran hutan selama berbulan-bulan, di mana masing-masing menonjolkan yang lain. Sebuah laporan dari layanan pengamatan iklim Eropa pekan lalu menemukan bahwa suhu yang tercatat dari Juni hingga Agustus 0,4 derajat Celcius lebih hangat dari 2021, dan Agustus adalah rekor terpanas. Susul Yunani, kiamat ini bikin Spanyol gelap gulita. Krisis energi masih terus menghantui Eropa. Hal ini timbul setelah aliran gas dari Rusia ke wilayah itu dibatasi dan juga akibat dari gelombang panas yang mengeringkan sumber air. Dalam mengantisipasi krisis energi, Spanyol menjadi salah satu negara di benua biru yang telah mengambil langkah-langkah pembatasan. Langkah-langkah ini seperti mengurangi operasional lampu hingga membatasi suhu AC. Pada Agustus lalu, otoritas nasional meminta agar toko-toko, supermarket, dan gedung-gedung publik untuk mematikan lampu mereka pada pukul 10 malam. Tindakan itu akan berlangsung hingga 1 November 2023. Hal ini mengingat setelah tinggal 1 November, hari-hari akan jauh lebih gelap dan jam matahari terbit akan lebih pendek akibat musim dingin. Langkah ini sendiri telah menimbulkan kekhawatiran baru. Pasalnya, katedral terkenal harus ikut mematikan lampunya sehingga ditakutkan jumlah turis akan menurun. Salah satu yang sudah menyuarakan hal ini adalah pemerintah Santiago de Compostela. Kota ini sendiri merupakan kota yang cukup terkenal bagi wisatawan yang melakukan perjalanan religi. Sementara itu, Spanyol juga telah meminta tempat-tempat publik yang menyalakan AC untuk mengaktifkan pendinginnya tidak kurang dari 27 derajat Celcius di musim panas. Di musim dingin, negeri Matador itu juga mengharuskan pengelolaan gedung agar pemanas beroperasi tidak lebih dari 19 derajat Celcius. Sementara itu, krisis energi ini sendiri telah mendorong negara itu menuju inflasi yang tinggi.
Inflasi Spanyol pada Agustus 2022 sendiri tercatat menyentuh angka 10,5% secara tahunan. Pasokan energi dunia yang semakin terbatas membuat kenaikan harga menjadi hal yang tak terelakkan lagi. Hal ini berimbas pada kinerja perusahaan pemasok lantaran pemasukan yang didapat dari transaksi sebelumnya tidak lagi cukup untuk menutup besaran harga yang baru. Kondisi ini benar-benar membuat perusahaan energi kalang kabut. Di Inggris misalnya, sejak awal krisis energi terjadi, ada sedikitnya 30 perusahaan pemasok energi yang gulung tikar. Kondisi ini menurut para analis menimbulkan kerugian secara industri lebih dari 4 miliar. Mencoba mengantisipasi risiko ini semakin merebak, Bank Sentral Inggris, Bank of England, BOE, bersama Kementerian Keuangan sepakat bakal mengucurkan skema pembiayaan sebesar 40 miliar bagi perusahaan energi untuk menghadapi lonjakan harga energi di pasar. Saya mengumumkan hari ini bahwa bersama Bank of England, kami akan membuat skema baru senilai hingga 40 miliar untuk memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di pasar energi grosir memiliki likuiditas yang cukup yang mereka butuhkan untuk mengelola volatilitas harga, ujar Perdana Menteri Inggris Liz Truss sebagaimana dilansir Reuters Kamis 8 September. Dengan skema bantuan ini, pemerintah Inggris berharap dapat mengintervensi pasar energi agar lebih stabil. Intervensi dianggap dibutuhkan lantaran para pemasok energi di seluruh Eropa kini tengah berjuang menghadapi tekanan harga gas yang tinggi. Tekanan ini menjadi yang utama. Selain tekanan lainnya datang dari gejolak politik seiring invasi Rusia ke Ukraina dan juga pemotongan pasokan gas ke Eropa yang dilakukan oleh Rusia. Dana beliau ini diumumkan oleh Liz Truss bersamaan dengan penangguhan batas harga energi untuk membekukan tagihan energi rumah tangga selama 2 tahun. Pemerintah juga menjanjikan dukungan setara selama 6 bulan untuk bisnis, melansir dari The Guardian, Kamis 8 September.